Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nino Rafifa, NIM J1A1190008. Jadi melalui video ini Viva ingin menjelaskan mengenai teori Gridman. Baik, kita langsung saja. Jadi teori Gridman ini merupakan salah satu teori yang cukup tua, di mana teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah bakat yang dimiliki oleh seseorang sejak mereka lahir. Sedangkan Bennis dan Nanus menyatakan atau menjelaskan bahwa teori Gridman ini merupakan pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, dalam teori ini kita bisa melihat bahwa kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu, di mana berasal dari proses pewarisan sehingga memiliki kemampuan memimpin atau juga memiliki bakat di mana dia bisa dipercaya untuk berada pada posisi pemimpin. Jadi dengan istilah berlainan, para pemimpin menurut teori ini merupakan berasal dari keturunan tertentu. Nah, di negara kita sendiri dikenal sebagai keturunan darah biru, di mana keturunan darah biru ini memiliki hak atau berhak menjadi seorang pemimpin. Maka jika disampaikan sebuah pemisalan ungkapan yang menyatakan bahwa asalnya raja menjadi raja, teori ini juga memiliki keterkaitan di mana bahwa anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja dan sebagai pemimpin rakyatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatindra Natasha, NIM J1A1190006. Saya akan melanjutkan teori Gridman dan teori Big Bang. Abdul Aziz mengutip Bennis dan Nanus juga menyatakan bahwa dalam perkembangannya, teori kepemimpinan berdasarkan bakat cenderung ditolak dan melahirkan teori Big Bang. Dalam teori ini, kepemimpinan yang baru di zamannya itu menyatakan bahwa pada peristiwa besar menciptakan atau dapat membuat seseorang menjadi pemimpin. Teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut, anggota organisasi sebagai jalan yang dapat menghantarkan seseorang menjadi pemimpin. Jika diamati peristiwa yang dimaksud pada konteks teori di atas adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusakan, pemberontakan, reformasi, dan lainnya yang memunculkan seseorang tokoh. Dapat diambil contoh para pemimpin Indonesia pasca kemerdekaan dan pemimpin Orde Baru Soeharto muncul sebagai pemimpin Orde Baru dan masih banyak contoh lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Angelim, NIM J1A1190005. Saya akan menjelaskan teori sifat atau karakteristik, atau yang dikenal dengan trait theories. Teori ini hampir sama dengan teori Gridman, meskipun berbeda dalam mengartikan bakat yang dimiliki seorang pemimpin. Teori Gridman menekankan bakat ke dalam artian genetik atau keturunan, yang dimana seseorang dapat menjadi pemimpin karena memiliki sifat bawaan dari orang tuanya. Sedangkan trait theories berasumsi bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat atau karakteristik kepribadian yang dimiliki secara fisik maupun psikologis. Pendapat tentang pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Jika kemudian dikaitkan dengan sifat-sifat seperti kecendikiawan, ketergantungan, ditambah lagi dengan faktor fisik, kesehatan, dan sebagainya, tidak lagi seluruhnya dapat memperkuat teori Gridman. Karena sukses tidaknya pemimpin dapat dipelajari dan diperoleh melalui pengalaman, tetapi setidaknya teori Gridman dapat memberikan arti realistik terhadap pendekatan sifat-sifat pemimpin. Karena setelah memperoleh pengaruh dari kelompoknya, sehingga suatu kenyataan yang dapat diterima bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dibawa sejak dilahirkan, akan tetapi dapat diperoleh dari suatu pendidikan atau pengalaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nasratul, NIM J1A1190050. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku, di mana teori ini bertolak dari pemikiran bahwa kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi tergantung pada perilaku atau gaya bersikap atau gaya bertindak seorang pemimpin.
Dengan demikian juga, teori ini memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi kepemimpinan termasuk koordinasi, manajerial, dan motivasi. Dengan demikian lainnya, kesuksesan pemimpin dan mengefektifkan organisasi sangat bergantung pada perilakunya melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan di dalam strategi kepemimpinannya. Dan gaya perilaku ini akan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau mengkoordinasikan, mendelegasikan tugas, cara berkomunikasi, dan cara memotivasi bawahannya serta mengarahkan dan membimbing bawahannya. Pendekatan perilaku dalam teori ini menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati atau dilakukan oleh para pemimpin dari sifat-sifat pribadi atau sumber kewibawaan yang dimiliki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM J1A1190048. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang teori model kontingensi. Teori model kontingensi adalah pendekatan kepemimpinan yang mendorong seorang pemimpin memahami perilakunya sendiri terhadap lingkungannya. Secara umum terdapat 5 teori utama kontingensi atau situasional. Yang pertama, teori kontingensi Fiedler. Salah satu tokoh yang berpengaruh terhadap teori kontingensi adalah Fiedler. Tahun 1967, ia memandang organisasi akan efektif apabila ada kecocokan pada gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya atau anggotanya, sehingga situasi menjadi pengendali dan ini akan berpengaruh terhadap pemimpin itu sendiri. Fiedler menciptakan suatu instrumen yang dikenal dengan less preferred worker atau yang secara umum lebih dikenal dengan LPC, ya, untuk menguji tadi kecocokan antara sang pemimpin, gaya pemimpin dengan subordinatnya atau anggotanya. Kedua adalah teori situasional atau kontingensi Hersey dan Blanchard. Teori ini merupakan teori kemungkinan yang memusatkan perhatian pada subordinat atau anggota atau pengikut. Jadi menurut argumen Hersey dan Blanchard, keefektifan organisasi bergantung pada kesiapan dan kedewasaan seorang pengikut atau anggota dalam berinteraksi atau menyesuaikan diri terhadap gaya pemimpinnya. Yang ketiga, teori pertukaran antara pemimpin dan anggota. Pandangan penting dari teori ini adalah hubungan antara pemimpin dan anggota yang berinteraksi pada proses-proses perundingan. Mereka saling mengisi atau ada chemistry. Artinya pemimpin mampu merancang suatu tugas atau kegiatan dengan baik, begitupun anggota mampu menyelesaikan tugas atau program dengan baik. Teori yang keempat adalah teori alur dan tujuan. Teori ini disebut juga dengan teori path goal, di mana tokoh yang berpengaruh terhadap teori ini adalah Host dan Mitchell.
tahun 1971 ia berpendapat bahwa tugas pemimpin adalah mengarahkan pengikutnya untuk mencapai tujuan dan memberikan pengarahan, kemudian dukungan dan motivasi agar tujuan pengikutnya sesuai dengan sasaran organisasi. Teori kontingensi yang terakhir atau yang kelima adalah teori partisipasi pemimpin. Jadi pandangan utama dari teori ini adalah bagaimana pemimpin berpartisipasi penuh terhadap kelancaran dari tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Astrani Wulandari, NIM J1A11904 Baik, melalui video ini saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat kepemimpinan. Langsung saja, menurut George R. Terry dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, ada beberapa sifat-sifat kepemimpinan, yaitu yang pertama, energi. Seorang pemimpin tentu memerlukan energi untuk menjalankan kepemimpinan yang baik dan benar, yaitu kesehatan mental dan fisik. Seorang pemimpin harus siap untuk menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang panjang dan juga dalam jangka waktu tertentu apabila dibutuhkan. Yang kedua yaitu stabilitas emosi. Seorang pemimpin harus menghilangkan purbasangka terhadap bawahan-bawahannya. Seorang pemimpin harus bersikap tegas dan konsisten dalam sikapnya menghadapi bawahan-bawahannya. Selanjutnya, motivasi pribadi. Seorang pemimpin menjadi sosok pemimpin tentu harus dengan dorongan dari dalam diri sendiri, tidak berasal dari dorongan luar, karena dorongan dari luar hanya merupakan stimulus untuk mengembangkan dorongan yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, kemampuan mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin tentu harus cakap dalam berkomunikasi untuk memudahkan penerimaan dan pemberian informasi kepada bawahan. Selanjutnya, kecakapan mengajar. Seorang pemimpin juga merupakan seorang guru untuk bawahannya untuk menyukseskan tugas-tugas yang dilakukan oleh para bawahannya. Selanjutnya yaitu kecakapan sosial. Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahan-bawahannya, harus mengenal dengan baik bawahan-bawahannya untuk memastikan bawahan-bawahannya bekerja dengan baik dengan pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu kemampuan teknis. Banyak orang yang mengatakan bahwa kemampuan teknis bagi seorang pemimpin yang memiliki jabatan yang tinggi itu tidak terlalu dibutuhkan, karena yang paling dibutuhkan adalah managing skill. Akan tetapi sebenarnya kemampuan teknis itu juga dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Mengapa? Karena dengan mengetahui hal-hal teknis, maka seorang pemimpin akan lebih mudah untuk mengoreksi dan dikoreksi dalam menjalankan kepemimpinannya.